Hey, Emzo. Aku adalah mantan pecandu scrolling sosial media. Aku adalah mantan korban standar TikTok. Bahkan aku bisa mengklaim diriku, aku terkena yang namanya brain rot. Di sini aku mau nyeritain bagaimana perjalananku akhirnya bisa benar-benar berhenti gak bermain sosial media sama sekali. Dan ini udah berjalan 3 bulan dan aku bisa mengklaim diriku aku udah lepas dengan yang namanya brain rot. Di era zaman sekarang, mengkonsumsi media sosial adalah hal yang lumrah pasti dilakukan oleh semua orang. Menurut penelitian, orang Indonesia rata-rata menghabiskan 3 jam bahkan lebih hanya untuk mengkonsumsi media sosial, scrolling video-video pendek, dan membuang-buang waktu di situ. Apalagi kebanyakan dari mereka mengkonsumsi media sosial untuk mengkonsumsi video-video receh, video-video kucing-kucing joget yang nggak penting. Bahkan 10 detik kemudian mereka lupa apa yang mereka lihat barusan. Dan jujur ini bahaya banget. Bayangin aja, saat kita kebanyakan mengkonsumsi video-video seperti itu, kita mendapatkan dopamin secara instan. Kita mendapatkan hormon kebahagiaan secara instan. Hanya tidur, rebahan, scrolling, lalu kita bahagia. Justru ini yang bikin bahaya banget. Karena kalau kita kebiasaan mendapatkan sesuatu yang instan, kita nggak akan bisa menghargai proses atau ketidakenakan dalam meraih suatu kebahagiaan. Dan seperti yang udah dijelaskan di awal tadi, aku adalah mantan pecandu scrolling sosial media. Sosial media membuat hidupku lebih kosong. Sosial media membuat diriku membandingkan diriku dengan orang lain. Dan menurutku ini udah gak wajar. Dan akhirnya aku memutuskan untuk uninstall TikTok dan Instagram. Di hari pertama aku uninstall TikTok dan Instagram, hidupku masih baik-baik saja. Aku masih oke karena semangat masih menggebu-gebu untuk berhenti bermain sosial media. Permasalahannya terjadi di hari kedua. Di sini aku benar-benar merasa kosong, aku benar-benar merasa ada yang hilang dalam diriku. Di hari kedua agak berat, tapi aku tetap melanjutkannya hingga hari kelima. Di hari kelima, aku merasakan suatu hal yang benar-benar aneh dalam diriku. Aku seolah-olah bisa dikatakan seperti pecandu narkoba yang tidak memakai narkoba selama berbulan-bulan. Lalu aku lanjutkan sampai seminggu, kemudian aku lanjut hingga memasuki minggu kedua. Disinilah yang paling terasa. Di minggu kedua, aku tetap merasa kesepian, tapi aku udah mulai terbiasa akan hal ini. Aku udah mulai produktif, aku udah mulai mengisi kekosonganku dengan hal-hal positif. Lalu aku lanjutkan sampai akhirnya menyentuh 1 bulan aku gak main sosmed sama sekali. Dan hal gila ini yang kurasakan. Di 1 bulan tanpa sosial media, aku benar-benar merasa diriku stabil. Aku benar-benar merasa seperti terlahir kembali. Terdengar berlebihan tapi itu faktanya. Aku bisa hidup lebih tenang tanpa update apapun. Tanpa teman-temanku tahu aku lagi ngapain, aku lagi main kemana dan apa pencapaianku. Aku merasa lebih tenang dan merasa lebih safe untuk melakukan apapun yang aku kerjakan. Biasanya aku main atau ke suatu tempat itu bertujuan untuk update story. Tapi kali ini aku benar-benar menikmati waktuku, aku benar-benar menikmati momennya waktu aku main, dan itu benar-benar nikmat sekali. Aku gak pernah merasakan ini sebelumnya. Ketika aku berhenti bermain sosial media dan tidak mengetahui update apapun di dunia ini, even itu update apapun dari teman-temanku, aku jadi punya waktu untuk fokus ke diriku sendiri. Aku semakin kenal diriku sendiri, dan aku merasa semakin banyak waktuku untuk diriku sendiri. Jujur, ini adalah hal tergila yang pernah aku alami. Mungkin buat kalian yang bertanya, Bang, kamu kalau lagi gabut, kamu ngapain terusan? Ya mungkin aku nonton video-video YouTube, tapi aku batasi. Aku hanya boleh menonton video-video YouTube yang edukasi. Dan disinilah perubahan yang paling terasa terjadi dengan diriku. Ketika aku kebiasaan nonton video-video panjang yang berbobot dan memerlukan ekstra tenaga untuk berpikir, di sini aku menjadi terbiasa untuk menonton video panjang, berpikir, dan menambah fokusku. Di sini fokusku benar-benar nambah. Aku bisa menonton podcast video-video berat selama lebih dari 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Dan di sini aku merasa lebih produktif karena banyak waktu kosong yang sebelumnya aku habiskan untuk scrolling. Aktivitas dulu yang terasa membosankan seperti belajar, olahraga, dan membaca, itu sekarang menjadi hal yang sangat menyenangkan bagiku. Demi apapun, aku mau saranin kalian untuk mencoba puasa sosial media, berhenti bermain sosial media,
stop konsumsi sosmed and enjoy your life. Please, you must try it. Buat kalian yang nonton videoku sampai detik ini dan ingin mencoba apa yang aku lakukan, cobalah teman-teman. Coba aja, nggak apa-apa. Ini so worth itu kok. Tapi kalau kalian pengen nyoba, saran aku mungkin jangan langsung cut off atau uninstall sosial media kalau sebelumnya kalian kecanduan. Karena apa? Aku bisa melakukan ini karena aku punya motivasi untuk benar-benar berhenti. Dan aku sedikit punya niatan untuk mengkontenkan hal ini. Karena aku juga penasaran apa yang terjadi pada manusia ketika setelah kecanduan scrolling, kemudian dia tiba-tiba berhenti scrolling. Karena niatku adalah untuk bikin konten. Tapi misalnya kalian pengen coba, tapi kalian nggak pengen bikin konten, mungkin kalian bisa mencoba secara pelan-pelan, yaitu mungkin batasi konsumsi media sosial sehari 1 jam terlebih dahulu. Kemudian bila itu sudah berjalan, batasi sehari 30 menit. Kalau udah berjalan lagi 15 dan seterusnya sampai kalian bisa benar-benar 0 menit untuk bermain sosial media. So buat kalian yang nonton videoku sampai detik ini, thank you. Semoga kalian terinspirasi. Semoga kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan. Buat kalian yang pecandu scrolling sosial media, semoga kalian termotivasi. I'm Zo and see you at the next video.